Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 30 Mei 2024. Kita akan bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang kita akan renungkan setiap hari. Dan hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia, barang siapa mengikuti aku, hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang-orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada komunitas tunanetra yang saya bentuk untuk menjadi tim pemberi hiburan di rumah-rumah duka. Nama komunitasnya adalah VOA, bukan kantor berita Amerika, tetapi kepanjangan dari Voice of Angels. Wah, walau mereka tidak dapat melihat, namun dengan piawai mereka mampu loh memencet tuts-tuts keyboard yang menghasilkan nada-nada yang indah. Ada pula yang piawai bermain saksofon. Wah, keren sekali. Dan ketika mereka bernyanyi, sungguh suara mereka membuat hati teduh, hati tenang, seperti mendengar suara para malaikat. Maka komunitas ini saya beri nama Voice of Angels. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan Bartimeus yang buta. Bartimeus anak dari Timeus. Ia mengalami kebutaan, tidak dapat melihat Yesus. Namun kebutaan Bartimeus tidak menghalangi dirinya untuk melihat Yesus yang sejati. Ini sungguh luar biasa, bahwa yang buta justru dapat melihat identitas sejati Yesus, sedangkan orang banyak yang bisa melihat namun gagal untuk melihat Yesus yang sejati. Bartimeus yang mendengar bahwa Yesus sedang lewat, ia berjuang untuk mendekati Yesus. Maka ia berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia dihalang-halangi oleh orang-orang banyak yang justru gagal untuk menangkap siapakah Yesus itu. Namun Yesus yang mendengar suara teriakan Bartimeus, ia mengatakan, "Panggillah ia kemari." Dan Bartimeus tersungkur. Dia menyampaikan permohonannya, "Rabuni, biarlah aku dapat melihat." Dan Yesus mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyembuhkan dikau." Inilah pengakuan iman dari seorang yang buta
tapi justru mampu untuk melihat bahwa Yesus adalah sungguh Mesias yang diurapi Allah. Dialah anak dari keturunan Daud, sebagaimana yang dinubuatkan kalau Mesias akan datang dari garis keturunan Daud. Dan setelah Bartimeus kembali melek dipulihkan oleh Yesus, ia langsung bergegas untuk mengikuti Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kisah penyembuhan Bartimeus merupakan kisah panggilan untuk mengalami dan mengikuti Tuhan. Terkadang ya, dalam hidup ini kita terlalu banyak buat alasan untuk Tuhan. Kita bilang, aduh Tuhan, aku masih sibuk, aku gak punya waktu. Atau kita mengatakan, aduh Tuhan, nanti dulu ya, aku nih sedang males, moody, lagi enggan. Atau karena kesombongan kita, sikap-sikap arogan kita, inilah yang menjadi penghalang kita untuk menemukan dan mengikuti Tuhan. Mari, jangan lagi buta atas segala kebaikan Tuhan. Mari kita syukuri hidup ini untuk senantiasa mau menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Selamat bermenung. Tuhan berkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.